Kemudian salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak membaca salawat, senantiasa langkah kaki kita, pijakan hidup kita, jati diri kita, serta akhlakul karimah kita menuju kepada akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di yaumul qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Jaga hidayah Allah, kita kuat ibadah, kita kuat puasanya, kita kuat tarawihnya, kita kuat tadarus Al-Qur'annya, kita kuat i'tikafnya, kita kuat memberikan makanan kepada orang yang berpuasa.
Semua yang kita lakukan itu tidak terlepas atas bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, la quwwata illa billah. Kalau kita sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk Allah, maka tidak lain dan tidak bukan kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman Allah, wa tu'minul 'iddata wa tukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kalian sempurnakan bilangan puasa dan besarkanlah asma Allah atas petunjuknya supaya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama Ramadan, selama sebulan penuh kita dilatih, kita digodok, kita ditempa, dilatih kejujuran kita, dilatih kesabaran kita, dilatih ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selepas Ramadan ini akan nampak kelihatan kalau Ramadan kita bisa mengambil hikmah pelajarannya. Selepas Ramadan ini maka kita harus menerapkan nilai-nilai kebaikan yang ada di bulan suci Ramadan untuk kita terapkan di bulan-bulan yang lain. Jangan sampai selama Ramadan kita dilatih kejujuran, begitu selepas Ramadan kita pandai berbuat dusta. Selama Ramadan kita dilatih kesabaran kita, selepas Ramadan ini kita gampang emosi, kita suka marah-marah. Oleh karena itu hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan kita rajin ibadah. Jangan sampai selepas Ramadan selesai rajinnya, selesai kita ke masjidnya, selesai sedekahnya, selesai tadarus Al-Qur'annya, selesai iktikafnya, semuanya selesai kebaikan-kebaikan yang sudah kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Kalau itu terjadi pada diri kita hadirin, maka patut layak Ramadan kita telah gagal, Ramadan kita tidak sukses. Oleh karena itu hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jangan menyembah Ramadan, tapi kita harus menyembah Allah. Kita jangan menjadi hamba Ramadan, tapi kita harus menjadi hamba Allah. Jangan menjadi pejuang Ramadan, tapi harus menjadi pejuang Allah. Kalau kita menjadi hamba Ramadan, maka ibadah kita hanya cukup sampai di situ saudara. Tapi kalau kita menyembah Allah kapanpun, dimanapun, di tempat manapun, di bulan apapun, di tahun apapun, kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan bukanlah bulan untuk menumpuk-numpuk amal, tapi bulan Ramadan adalah untuk membiasakan beramal. Kalau kita sudah membiasakan beramal, maka akan timbul istiqomah di dalam melakukan amal soleh. Oleh karena itu ada amalan-amalan yang harus kita lestarikan selama kita berlatih di bulan suci Ramadan. Ada amalan yang harus kita lestarikan selepas Ramadan ini. Di antaranya adalah amalan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat Ramadan kita begitu sangat takut kepada Allah. Kenapa kita tidak makan di siang hari? Karena kita takut kepada Allah. Kita tidak minum, kita tidak melihat yang haram, kita tidak membicarakan yang haram. Semua kepada Allah kita patuhi. Oleh karena itu, selepas Ramadan ini, mampukah kita bawa rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita terapkan di
Sekarang kita ironis, kondisi bangsa Indonesia saat ini mengalami krisis. Krisis tidak adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut atasan tapi tidak takut dengan Tuhan. Kalau seorang pemimpin takut kepada Allah, maka pemimpin tidak ada yang memakan hak rakyatnya, tidak akan menzalimi rakyatnya. Kenapa? Karena pemimpin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang suami takut kepada Allah, maka tidak ada suami yang menyia-nyiakan istrinya atau memukul istrinya. Kalau seorang istri takut kepada Allah, maka seorang istri itu tidak ada yang mengkhianati suaminya. Kalau ada seorang anak yang takut kepada Allah, maka tidak ada anak yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada kedua orang tua. Kenapa harus takut kita kepada Allah? Dengan takut kita kepada Allah, maka rasa takut itulah akan mencegah terhindar, terjerumus dari perbuatan maksiat, dari perbuatan mengikuti hawa nafsu. Sebagaimana dalam firman Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada Allah dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Itulah amalan yang harus kita lestarikan selepas Ramadan ini, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya juga ada amalan, yaitu saling berbagi kepada sesama manusia. Di saat Ramadan kita merasakan sakitnya lapar. Begitu kita berbuka, kita berbagi kepada sesama. Selepas Ramadan ini, mari kita semangat berbagi. Sekarang banyak orang yang tidak memperdulikan saudaranya, tidak peduli dengan tetangganya. Ini yang dikatakan kata Nabi, laisal mu'min alladhi yasba'u wa jahu ja'un ila jambi. Bukan dikatakan seorang mukmin saudara yang perutnya kekenyangan, tetapi saudaranya kelaparan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar wa billahil hamd. Ada lagi amalan-amalan yang harus kita lestarikan selepas Ramadan ini. Amalan kita tadarus Al-Quran, amalan qiyamul lail, amalan silaturahim. Itu kita harus lestarikan 11 bulan yang akan datang. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perayaan Idul Fitri atau Lebaran, janganlah kita menyukur dengan pakaian baru, baju baru. Tapi hakikat sesungguhnya perayaan Idul Fitri itu adalah laisal 'aid liman labisal jadid walakinnal 'aid liman ta'atuhu tadi. Bukanlah yang dikatakan Idul Fitri orang yang memakai baju baru, sorban baru, sendalnya baru, sepatunya baru, kain sarungnya baru, tapi dikatakan Aid itu adalah orang yang bertambah imannya kepada Allah, bertambah taatnya kepada Allah, bertambah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebagai hakikat perayaan Idul Fitri. Lalu tugas kita apa setelah Ramadan meninggalkan kita? Enggak lain dan enggak bukan saudara, kita harus mengerjakan kebaikan yang lainnya. Fa idza faragta fansab, apabila kamu telah melakukan suatu kebaikan, maka kerjakanlah kebaikan yang lain. Salah satunya adalah afwun minan nas, yaitu saling maaf memaafkan. Anak minta maaf kepada kedua orang tuanya, istri minta maaf kepada suaminya, saudara muslim dengan saudara muslim yang lainnya. Inilah sebagai ancaman oleh baginda Rasulullah SAW ketika malaikat Jibril berdoa, kemudian Rasulullah mengaminkan, jangan terima puasanya, jangan terima pahala tarawihnya, jangan terima pahala sedekahnya, pahala Al-Qur'annya, kalau masih anak itu durhaka kepada kedua orang tuanya, seorang istri masih durhaka kepada suaminya, seorang muslim memutuskan tali silaturahim, maka amalan pahala yang sudah kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagai puncak pensucian diri kita, maka
kita akan kembali menjadi fitrah Islam, kembali jiwanya yang bersih, hatinya yang bersih, dan disebutkan dalam ayat waladatu ummu, seperti bayi yang dilahirkan oleh seorang ibu tercinta. Hadirin jamaah salat Idul yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selepas Ramadan ini kita dapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan piagam penghargaan. Apa piagam penghargaannya? Yaitu ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi, yaitu kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahi alhamd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'fu 'anhum wasfa' innallaha yuhibbul muhsinin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar katsira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu yarḍa liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal kafirun ittaqullaha haqqa tuqatih waf'alul khairat wajtanibu 'anil sayyi'at. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأن تنبذ في بنفسه وثنى بالملائكة وأيها بالمؤمنين من عباده فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. يا الله يا ربنا يا إلهنا يا رحمن يا رحيم. يا الله, begitu banyak nikmat yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Nikmat kebahagiaan, nikmat kemenangan yang kami rasakan pada hari ini ya Allah. Jadikanlah kami termasuk hamba-hamba yang mensyukuri segala nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, perjalanan waktu terkadang tidak terasa. Seolah baru kemarin kami mengucapkan marhaban ya sahur Ramadan ya Allah. Tapi sekarang ini Allah kami berada di hari yang suci, hari Raya Idul Fitri. Ramadan segera meninggalkan kita. Bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh berkah, segera menjauhkan kita ya Allah. Kita lepas kepergiannya dengan air mata, bagaikan melepas sahabat tercinta yang akan senantiasa terkenang sepanjang masa. Bahkan kepergiannya ditangisi oleh langit, ditangisi oleh bumi, ditangisi oleh para malaikat. Ya Allah, ya Tuhan kami, setiap kali Ramadan telah berakhir ya Allah, hamba cemas ya Allah. Kalau hamba tidak sampai pada Ramadan tahun depan ya Allah, hamba cemas ya Allah. Kalau ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup hamba ya Allah. Karena itu ya Allah, panjangkan umur hamba ya Allah, untuk dapat kembali berjumpa
indah di saat kami kumpul bersama keluarga kami, suami, istri, dan anak kami saat puasa bersama, sahur bersama, sholat tarawih berjamaah, tadarus Al-Quran. Apakah momen ini masih bertemu pada Ramadan tahun yang akan datang, ya Allah? Apakah ibu dan ayah kami, ya Allah, berada di samping kita pada Ramadan yang akan datang, ya Allah? Ibu dan ayah kita sudah mulai tua, sudah mulai keriput wajahnya, fisiknya sudah melemah. Hadirkan wajahnya, ya Allah, di hadapan kita. Orang tua kita yang sudah tiada, hadirkan wajahnya di hadapan kita, ya Allah. Dia dahulu yang pernah mengandung kita 9 bulan 10 hari lamanya, melahirkan kita beredar nyawa. Berapa kali dia tidak lakukan sholat tahajud karena kita? Berapa kali sholat duhanya tertunda gara-gara kita? Berapa kali dia tidak membaca Al-Quran karena tangisan kita? Berapa kali puasanya ditinggal karena menyusui kita? Andaikan dia hidup pagi ini, ya Allah, andaikan dia ada bersama kita, pulang dari sholat ini, kita dapat ambil tangannya, kita dapat peluk tubuhnya yang rapi. Oh ibunda, ini hari yang besar, ini hari yang suci. Maafkan kesalahan kami, ibunda. Maafkan kegelapan kami, ibunda. Berikan kami doa-doa yang makbul. Apa yang kami ucapkan dari mulut kita, Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kepada kami, ya Allah. Dosa perbuatan kami, ya Allah. Dosa perasaan kami, ya Allah. Ya mujibas sa'ilin, kabulkanlah seluruh doa kami, ya Allah. Terimalah seluruh amal ibadah kami di bulan suci Ramadan, ya Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbal ya karim minal 'amilin wal fa'izin. Kullu 'amin wa antum bi khair. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu